kebetulan saya makan babi ya. Jadi setan males gitu. Ini taruh duit di bawah kepala, taruh duit. Buat Buat apa? apa? Biar nggak ada apa-apa, dia bilang gitu. Oke. Buat nyogokin di atas. Tiba-tiba tuh ada yang ngusap-ngusap jidat. Melek dong. Di sebelah dong duduk. Begitu viral dikit langsung masuk gitu kan. Dan sudah dibilang artis gitu loh. Selamat datang di Potskuy. Masih bersama gue Boris Bokir. Para Sobat Kuy, pada episode kali ini adalah episode spesial Natal. Yang mana baju saya sangat Natal banget nih, The Doors. Sangat Natal banget ya. Kita kehadiran seorang bintang tamu yang baru-baru ini sering kita lihat di channelnya Abang-abangan Jakarta Selatan IKJ ya. Karena dia ada di acara bolanya. Dia datang ke sini, ini dia Mbak Yeyen. Apa kabarnya? Baik. Panggil Mbak Yeyen, Bu Yeyen, Kak Yeyen, Yeyen. Yeyen aja lah. Yeyen. Padahal aku Imlekan loh. Imlekan. Oh, Sincian. Sincia loh aku tuh. Kyongki dong. Tapi kan orang Sincian rata-rata Natalan juga toh. Natalan juga. Kak Yeyen ini merupakan, dulu kalau ada yang belum tahu ada ya, adik-adik. Ini aktris iya, model iya, main film juga iya. Bener kan? Ya, apalagi dulu seringnya main film horor. Dulu sempat horor. Sempat horor kan? Kolosal horor. Ini kolosal ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa memilih genre horor? Sebenarnya nggak milih sih, karena kebetulan masuk ke dunia entertain pun bukan pilihan. Tapi karena emang dulunya apa? Kubutuh Oh, berarti bakat ya, bakat kubutuh. Jadi karena bakat kubutuh. Bukan karena aku gede pengen jadi artis. Gitu nggak pernah. Sama sekali nggak pernah kepikiran. Momen pertama kali untuk jadi artis apa? Model waktu itu. Gerbangnya dari model. Iya, jadi waktu itu foto dikirim-kirimin ke Aneka. Zaman dulu kan majalah Aneka tuh. Aneka. Tiba-tiba masuk gitu. Diterima tiba-tiba. Nah, dari situ terus waktu itu foto action Malibu tuh tahun 98. Wow, di saat-saat kerusuhan dia photoshoot ya. Iya. Foto action Malibu 98 menang, terus sama Pak John Malibu disuruh casting zaman dulu ada Indika. Indika Entertainment. Akhirnya disuruh casting di Indika, diterimalah di situ. Ya udah mengalir aja, tapi dari awal nggak kepikiran pengen jadi artis gitu. Nah, kan syuting film horor berarti ya. Horor banyak. Dan kita tahu sendiri kalau orang syuting film horor tuh selalu ada behind the scene yang lebih horor daripada filmnya. Entah itu jam syutingnya. Iya. Iya benar. Entah itu honor syutingnya. Iya kan? Entah itu kejadian waktu sebelum syuting yang benar-benar horor berbau mistis. Pernah ngalamin yang mana? Semuanya? Enggak sih, kalau honor syuting kebetulan puji Tuhan enggak horor. Enggak horor ya. Apalagi zaman itu ya, enggak horor. Terus sangat-sangat terjamin dan jelas. Sangat terjamin dan jelas sebenarnya ya. Gitu. Terus kalau kejadian horornya enggak kali ya. Secara kalau kata orang kan kebetulan saya makan babi ya. Jadi setan males gitu. Jadi kayaknya kalau zaman dulu pernah nggak sih kalau zaman dulu ya, kalau kita ke tempat serem, mak kita tuh pasti bilangnya gini, numpang-numpang Neng, numpang-numpang. Iya bilang numpang-numpang, anak babi mau lewat. Aku pernah tanya sama mamaku, kenapa anak babi sih mah? Iya kan anak babi jelek jadi setan nggak mau, kata dia gitu kan. Nggak tertarik gitu untuk mengganggu. Nggak tertarik, jadi sesuatu hal yang buruk lah. Babi itu sesuatu hal yang buruk, jadi setan aja males. Gitu. Image-nya kan gitu. Nah, saya makan babi kan. Jadi setan males sama saya. Jadi nggak pernah ada digangguin. Nggak pernah. Paling kalau ngerasa cuman tempatnya serem ya gitu doang, tapi selesai gitu doang. Sama jamnya doang sih yang horor. Memang pasti kita syutingnya tuh jam horor. Jam 8, jam 9 sampai pagi tuh, sampai subuh. Memang callingannya dari malam, bukan dari pagi. Iya, pasti karena nunggu gelap kan. Nunggu gelap. Dan waktu itu semua kuburan pernah. Semua kuburan pernah. Karena kan syutingnya pasti di kuburannya kuburannya. Asli. Iya, gitu kan kalau horor. Terus dari kuburan itu ada yang unik-uniknya nggak waktu syuting film horor tuh? Ada kejadian-kejadian lucu atau antik-antik gitu? Pernah kan, jadi waktu itu sempat ada adegan cerita aku dikubur. Nah, aku sih biasa aja ya. Dalam arti dikubur, ya udah Ian ada adegan dikubur, berani gak? Ya berani lah, emang kenapa gitu kan. Udah, itu yang ribut malah yang jadi mak aku waktu itu siapa, Ian lupa gitu. Ian taruh duit di bawah kepala, taruh duit. Buat apa? Biar nggak ada apa-apa, dia bilang gitu.
buat nyogok yang di atas. Buat nyogok yang di atas. Emang buat nyogok yang di atas gitu kan. Pokoknya yang gitu-gitu. Berarti gitu, kalau gitu. bisa dibilang ya ini orang yang sangat logis. Maksudnya kurang tertarik dengan dunia-dunia Iya. tahayul seperti itu gitu. Aku percaya itu ada, tapi aku juga percaya kalau aku tidak mengizinkan dia nggak akan ngapa-ngapain. Oke, berarti tidak terlalu mengimani gitu. Iya. Ya udah kalian ada begini, Ada, ya ya udah udah. ada oke, ya udah. Ada nggak ada masalah kan, nggak mungkin nggak ada kan. Iya. Kalau di kita masih kita kan. Ya, Atau masih saya? Hey, masih satu dalam Kristus. Yuk, Iya. bisa yuk. Ini acaranya Kalau Natal masih loh. Masa isinya tentang isu kepindahan agama? Tolong dong. Kalau di kita kan nanti itu baru akan dihakimi begitu kedatangan kedua. Ya. Nah pada saat kedatangan berdua berarti kan yang mati kemarin tuh masih ada di sini gitu kan, sebelum Masih ada di dihakimi. alam ini. Masih ada di alam ini sebelum dihakimi besok Iya, gitu kan. gitu. Jadi aku percaya ya ada, mau gimana lagi. Ya, mau ada. gimana? Bukannya denial atau menolak. Oh, Iya, mereka nggak ada gitu, nggak ada. enggak. Mereka ada. Gitu ada gitu ya. Tapi selama nggak diganggu kan mereka juga nggak akan Ganggu kita. Dan kita selama kita nggak ketakut-takutan juga mereka nggak akan Nggak. kesenangan untuk nakutin kita. Iya, Jadi gitu. santai aja. Yang aku dengar tuh kalau mereka nongolin ke kita itu mereka sial loh. Mereka sial. Iya, mereka tuh sialnya 40 hari. Gila gak lo? Oh. Jadi mereka sendiri tuh malas tau gak sebenarnya untuk Sebenarnya- menampakkan diri. Mereka tuh malas gitu. Karena aku tuh kenapa sih gitu? Karena gini, aku tuh mamaku Jawa, papaku Cina. Oke. Dan mamaku adik-adikku tuh ada yang kayak percaya banget yang kejawen gitu deh. Adikku tuh ada yang bisa lihat lah, inilah, itulah, yang gitulah gitu. Sampai ada adikku tuh yang dulu tuh hobi banget kesurupan. Kesurupan hobi loh. Sering. Sering gitu. Katanya kan. gitu kalau udah sekali kesurupan akan sering. Akan terus gitu kan. Sampai katanya dia tuh sempat dimasukin sama roh adik aku yang mamaku keguguran. Oke. Ya kan gitu. Berarti yang si janin itulah yang Iya, merasuki nih. merasuki gitu kan. Terus aku bilang, pengen lihat dong kan, orang lihat nih kamu katanya kayak gini-gini, aku pengen lihat dong kayak gimana. Oh nggak bisa, Cicien nggak bisa lihat aku, Cicien cuma bisa lihat aku nanti kalau di tempat di kamar yang gelap. Yaudah yuk kita ke atas yuk, di kamar yang gelap, aku gitu kan. Tapi Cicien nggak bisa diajak ke tempat gelap. Terus aku bilang ya udah kita ke tempat gelap aja di atas. Terus tiba-tiba dia gini, enggak lah percuma, orang Cicien nggak percaya nggak akan bisa lihat juga, dia bilang gitu. Karena tahu ini hanya penasaran aja gitu. Iya, tapi bukan berarti aku belum pernah lihat ya. Mm-mm. Aku tuh pernah lihat sekali-kalinya waktu aku SMP atau SMA, aku lupa. Melihat sesosok. Iya, jadi apa ya, rep-repan Nyonya. tuh bahasa Indonesianya apa sih? Oh, rep-repan ya. Rep-repan tuh Tahu kan kayak rep-repan? kalau lagi tidur tiba-tiba kayak Iya, nggak gitu bisa kan. ngapa-ngapain Nggak bisa gitu. napas gitu kan. Jadi aku tuh rep-repan gitu nggak bisa Tidur bangun. maghrib? Tidur sendiri malam. Oh, malam. Malam tidur sendiri, malam rep-repan nggak bisa bangun. Tiba-tiba tuh ada yang ngusap-ngusap jidat. Melek dong. Di sebelah dong duduk. Hah? Di sebelah duduk tapi nggak kelihatan mukanya, cuma pakai baju putih, rambutnya panjang gitu. Berarti doang. posisinya Mbak Yen Tidur, tiduran. kelentang. Dia duduk di sini. Duduk di kasur juga. Duduk di kasur gitu Oke. kan. Duduk di kasur terus begitu bangun lihat dia merem lagi dong. Merem lagi dong. Bener. Merem lagi, gitu melek lagi udah nggak ada. Nah. Tapi kan berarti dia baik ngebangunin aku. Iya sih. Saya thank you aku Saya malah. Thank you ya, aku Iya. gitu. Tapi kalau Yen sendiri pernah ngelihat kejadian kesurupan? Adikku paling. Sama mamaku pernah. Ah. Mamaku tuh pernah. Karena katanya kalau mamaku tuh gara-garanya rumahku yang di Jawa itu kan modelnya joglo. Oke. Joglo tuh yang ada kondeknya di atas Masih itu. jadul-jadul gitu deh. Iya, nah rumahku tuh lebih tinggi dari musola depan rumah. Oke. Katanya kan kalau rumah lebih tinggi dari rumah ibadah tuh kalau Kurang orang baik Jawa lah. kurang bagus lah gitu. Jadi waktu itu mamaku tuh kesurupan, dipanggilin lah orang buat ngajiin gitu. Orangnya misalnya baca ayat kursi nih, baru setengah dia udah habis. Hah? Lebih pintar ternyata. Wah buset, dia lebih lancar. Lebih lancar bacanya. Gitu. Gitu. Lebih lancar ternyata. Nah kalau mengenai film horor sini kan Mbak Yen kan syuting dari masa ke masa film horor. Adalah masanya tren di mana film horornya identik dengan seksi-seksian. Iya. Waktu zaman itu kaitannya sebenarnya apa sih si horor dengan seksi mungkin ini? Perpaduan apa nih gini horor? nggak perpaduan sih, karena waktu itu ceritanya mah aku lebih ke legenda, kayak misalnya gini, Nagin, Ratu Ular gitu kan dia Ratu Ular itu kan dulu ceritanya dia tuh cantik, seksi, yang akhirnya terus
banyak nidurin cowok dan cowok-cowok itu nurutin apa yang dia perintahkan Mau, untuk nyari iya. tumbal dan segala macam yang untuk bikin dia kaya yang gitu. Biasanya larinya ke situ. Oh, gitu. digambarkannya si seksi itu ya itulah gitu. Iya, Nagin, Ratu Ular. Tapi kan atau kalau ini kan Ratu apa reasonnya gitu. jelas memang Ratu Ular. Iya, judulnya kan dulu horornya gitu. Iya, kan kalau yang sempat di masa-masa pertengahannya ya seksi aja udah yang penting gitu. Oh iya. Pernah ada kan? Pernah. Mayan udah nggak di dunia itu tuh. Enggak. Udah dunia presenting tuh. Udah mulai presenting sama komedi larinya. Iya, sama komedi. Iya, perbedaan nih kalau ditanya dari Mbak Yen. Perbedaan main film di zaman kala itu dengan yang sekarang selain teknologi lah ya. Perbedaannya tapi lebih ke itu sih pengerjaan kali ya. Oh. Dulu kan kita cuma satu kamera. Oh, berarti durasi pengerjaan. Iya, dulu tuh satu judul tuh 3-4 hari. Satu judul 3-4 hari kalau hari. FTV ya. FTV. Untuk durasi 1 jam setengah 2 jam tuh bisa 3-4 hari. Itu aja pulang pagi. Itu aja pulang pagi tiap hari selama 3 hari. Iya. Karena kameranya satu. Kameranya satu. Itu buat master, itu buat cover. Ya mungkin kan di sini banyak yang nggak tahu, maksudnya yang nonton mah, lu adegannya ngelewat doang mah apa capeknya sih? Iya. Dia nggak tahu tuh adegan lewat tuh diambil dalam 3 angle berbeda. Iya betul. Orang ketika ngobrol gini ada kamera dari sini. Ntar ulang lagi ya, pindah sini. Ini buat Boris ya, ntar buat Yeyen ya covernya ya. Zaman dulu kan gitu. cuma satu kamera. Oh, satu kamera. Jadi lama gitu ya? Lama, paling banyak 2. Paling banyak 2 itu udah wah ya? Iya, udah wah banget ya. Wah banget ya? Itu wah banget. Pernah ada syuting 2 kamera? Pernah. FTV? FTV waktu zaman azab-azab tuh, waktu zaman azab-azab. Oh, berarti emang dia karena butuh cepet. Harus 3 hari selesai. Jadi diakalin udahlah 2 kamera. Berapa tim? 1. Tetap 1 tim, tapi cepet aja, adegannya cepet ya. 3 hari tetap. Mbak Yen, bentar ya. Aku juga ini punya golden moment, bentar. Apa? Golden moment aku mau lewat. Boleh. Krukuy, silakan masuk. Iya. Ya, sip. Matur nuwun. Iya, podo-podo. Nah, hari ini sobatku aku makan KFC Golden Combo 1 dengan isian 1 piece hot and cheesy chicken, 1 nasi dan juga 1 Coca-Cola atau float. Apakah dia? Mari kita tebak isinya apa. Apaan tuh? Nah. Seter. Nah. Dibuka dulu. Aduh. Crispy-crispy-nya itu loh. Enak banget. Saus kejunya itu sangat gurih dan pedas. Terus pas dicocol ke kulit ayamnya ini jadi perpaduan yang sangat pas gitu. Para sobatku, kalian mending buruan deh beli di KFC Store terdekat. Atau bisa juga pesan di aplikasi KFC-ku. Mbak Yeyen udah ngiler aja, bentar ya. Gak saya panggil Krukuy dulu kali ya buat terakhir. Buat taruh Krukuy. Titip dulu ya. Oke. Makasih. Nah, itu dia tadi, Mayen. Wis hebat. Luar biasa loh. Jam terbang tinggi. Enak ya. Jam terbang tinggi. Jam terbang tinggi nih bintang tamu nih. Boleh Support. lah nyobain juga boleh lah ya. Boleh. Kapan nyobainnya? Iya, kapan. Boleh. Mbak Yen, kalau ditanya lebih suka film horor Indonesia yang sekarang atau yang dulu? Kalau secara cerita sekarang jauh lebih bagus ya. Karena dulu kan ceritanya pokoknya harus mengagetkan. Setan itu harus serem. Harus yang gitu kan. Kalau sekarang lebih ke cerita musik. Ya banyak sekali yang mempengaruhi keseraman itu gitu. Elemennya sekarang lebih banyak. Lebih banyak. Berarti
Tapi Maya sendiri seneng atau takut nonton film horor? Karena aku tuh dulu main horor mulu, jadi sekarang kalau nonton film horor tuh kayak ada, "Oh, habis ini nih, habis ini nih." Tapi sekarang banyak juga sih menebak-nebak. jeleknya tuh karena kita pemain, jadi aku kalau nonton film sama anakku gini, begitu, "Kak, stop. Stop Mami, stop. Biarkan aku nonton dengan tenang." Oh gitu. Karena udah tahu nih Karena maminya udah pasti spoiler nih. Iya pasti, "Kak, ini tuh stop Mami, stop. Stop Mami, stop. Mami, stop. Udah, diam, aku biarkan." Kan sekarang banyak tuh film-film horor yang keren-keren kan ya. Iya, sekarang Yang kayak banyak. Perempuan Tanah Jahanam atau apa tuh Iya, yang lebih ibu ke tuh apa? Iya, yang kemarin kan. Pengabdi Tapi nggak Setan. serem. Hah? Nggak serem. Hey, emang bener anak babi. Nggak serem, nggak ada serem-seremnya dia loh. Apa, serem tapi tidak seseram yang diceritakan orang tuh sampai yang, Oh, sampai jadi yang ketika gitu, Mayen gitu belum loh. nonton, orang tuh nyeritain, Nyeritainnya serem tuh banget tau iya, ya. Terus sampai nontonlah yang Mayen gitu. untuk membuktikan. Iya. Dan selain itu juga ada sinetron Azab Heeh. yang pernah Mbak Yen bintangi. Itu kadang-kadang netizen ya. Kadang-kadang ada menemukan sendi-sendi keunikan dan kelucuan di sana tuh gitu. Ada keanehan, kejanggalan, atau mungkin teknik pengambilan yang lebay gitu, yang sehingga menimbulkan unsur komedi. Nah, tapi menurut Mbak Yen, kenapa tetap ada banyak peminatnya? Satu mungkin mewakili orang-orang yang pernah merasakan hal yang sama ya. Biasanya sih karena itu kalau di kita gitu kan misalnya, ibu yang teraniaya, banyak tuh ibu-ibu yang ngerasa, "Aduh, aku teraniaya sama anakku." Padahal teraniayanya teraniaya orang itu kan beda-beda ya. Beda-beda, kadarnya beda-beda nih. Kadarnya beda-beda. Mungkin ada seorang ibu yang teraniaya ibaratnya, "Neng jajanin mie dong, nggak punya duit." Dia merasa, "Aduh, aku teraniaya." Iya. Udah ngasih makan anak, ngurusin minta mie aja gak dikasih. Kan ada yang gitu. hanya segitu langsung merasa Udah teraniaya. teraniaya gitu kan. Jadi mungkin karena ada mewakili beberapa korban mungkin. Tapi anak sekarang udah pinter kok. Berarti sebenarnya ini tergantung relate apa enggak aja nih Iya, dengan sebenarnya masyarakat cuma sih itu ceritanya. Iya. Tapi kenapa ya? Waktu itu sering mulai dilebay-lebayin mengenai judulnya. Yang menjelimet gitu judulnya. Iya, sekarang udah gitu judulnya panjang, udah kayak ini ya. Udah kayak satu cerita sendiri judulnya tuh Judulnya gitu. Itu kenapa ya? Mayan pernah tahu itu, pernah mengalami itu? Yang judul-judul sudah mulai menjelimet? Enggak. Itu aku nontonnya aja udah yang, aduh Tuhan. Kalau buat aku nggak relate karena aku tuh tipe yang orang yang logika banget mungkin ya. Jadi begitu nggak masuk akal buat aku nggak. Kayak misalnya langsung switch aja gitu ya. Karena orang dia apa-apain diem aja cuma nangis, itu tuh jelas bohong gitu ya. Ya kan, ibaratnya ditampar pipi kiri kasih pipi kanan tuh tidak itu yang harus dilakukan gitu loh maksudnya. Ya kan gitu. Tapi ini kok beneran gitu kan. Jadi nggak ada orang seperti itu gitu. Nggak ada, yang segitunya banget. Tapi kan seperti yang kita ketahui mungkin memang kalau di TV itu kan memang harus ada melebih-lebihkannya. Iya. Ya biar orang tuh merasa yang di rumah kan nonton tuh hipnotis gitu. Betul. Tapi itu yang jadi masalah, jadinya bumerang buat TV sendiri. Anak-anak sekarang nggak ada yang nonton TV. Karena mereka ini bukan makanan gue nih gitu. Iya, zaman sekarang mana ada. Anakku juga pernah nonton TV kok. TV di rumah tuh nganggur. Yang nonton cuma mbak sama mbahnya. Lah berarti ngapain biasa? Ya nontonnya pasti YouTube, Netflix, Disney Channel, HBO. Iya, TV-nya dipakai dong. Dipakai enggak TV-nya, maksudnya tapi tidak nonton TV lokal ya. Tayangan. Oh, gitu. TV lokalnya udah nggak ada yang nonton, lama-lama akhirnya sekarang gitu, TV mati. Tapi Mayan masih kadang-kadang masih suka sepintas-sepintas ngelihat ini lah yang lagi hype apa sih, pengen tahu, kepo segimana sih gitu. Enggak, berita. Paling tetap berita. Bacanya berita aja. Yang ini lagi rame, ya udah. Itu kan kalau berita yang lagi rame. Enggak kan masuk film kan? Misal bukan film, misalkan sinetron gitu atau FTV udah nggak pernah memantau sama sekali. Kadang-kadang kan rame nih di gembar-gembor tentang ini. Apa sih gitu. Aku kadang-kadang kayak gitu pernah. Ini kan diberitain mulu nih, misalkan tentang ikatan cinta gitu ya. Sampai penasaran, apa sih gitu. Pengen lihat dah seenggaknya satu segmen dah gitu. Oh, gitu memang sudah dari segi value production kayaknya udah mulai better ya. Iya. Gitu, mereka udah mulai kayak pengen kayak drakor nih gitu, gaya-gaya kayaknya budgetnya udah mulai naik nih. Rumahnya gitu. Apanya iya, kalau gitu doang sempat lihat, cuman ini tuh yang lagi naik kok. Enggak, kalau dulu kan kita ngebayanginnya pas sinetron, ini syutingnya di ini nih, di rumah ini nih.
apal rumahnya itu aja. Ya, rumahnya itu Kalau aja. ini enggak, dia modal. Iya, makanya dari segi budget tuh kayaknya udah oke nih. Modal Lokasinya lokasi jauh yang belum banget. pernah. Iya, gitu. Kalau yang streaming yang lainnya kita lihat. Iya. Rumahnya ini lagi. Lah jauh nih, persari lagi nih. Rumah segi 4 nih, gitu. Kalau nggak di kampung bawah nih, gitu-gitu kan. Scene traveling jalanan. Kadang-kadang mobil, wah lagi ngebut, tapi kita lihat sendiri itu mobil ngelewat warung, ngelewat apa, oh, kayaknya pelan ya, gitu kan. Sini lagi diceritain, iya aku segera ke sana, gitu. Padahal ditarik. Iya, lagi mobil jalan, di luar sama kru digini-gini. Biar goyang-goyang. Wah, jalannya jelek. Bahkan dulu Azab tuh sempet pakai teknik, ada mobil mainan kalau nggak salah. Mobil kecil mainan yang dia ceritanya mobilnya ke jurang. Oh dulu, Ajab. Enggak, di aku enggak. Enggak ya? Enggak. Ada kebetulan. Jadi mobilnya iya. itu mobil mainan, cuman dibikin teguling gitu. Jadi scene-nya tuh cerita seolah-olah terjun Mobilnya ke jurang. Tapi mobilnya tuh mobil mainan yang kecil, dipakai kamera mungkin yang di zoom banget, deket banget, mikro gitu. Jadi pas jatuh tuh seolah-olah kayak mobil beneran gitu. Hebat berarti. Iya hebat. Untuk mengakali modal. Kalau menurut Mbak Yen sendiri, saat ini tuh makin mudah nggak sih untuk ke dunia entertainment dibandingkan dulu? Makin mudah pasti. Tapi ini ada lanjutannya nih. Cuma bertahannya itu yang sulit. sulit. Oke, berarti mungkin gampang masuk tapi gampang juga hilang loh Anda ini gitu. Betul. Cuma kalau dulu susah masuk, sekalinya masuk, orang susah untuk hilang. ngelupainnya. Betul. Mau ditekan gimana pun tetap ada aja dia gitu. Iya, kayak walaupun yang dulu tuh banyak yang sekarang mungkin udah nggak syuting tapi orang tetap masih ingat kayak apa Putri Patricia atau ya kan gitu iya, gitu. Udah lama dia nggak ada tapi orang masih tahu zaman-zaman siapa itu. dia gitu. Iya, Walaupun dia udah nggak syuting gitu. Iya, Roy gitu. Martin gitu. Iya kan, Orang gitu. anak-anak sekarang tuh nggak tahu dia dulu syuting film apa tapi tahu gitu. Betul. Nah, sekarang justru kebalikannya. Begitu orang dia artis FTV. Apa ya judulnya? Ya, kayak gitu. Iya, Jadi karena sekarang tuh gampang sekali sosmed tuh heboh banget. Begitu viral dikit langsung masuk gitu kan dan sudah dibilang artis gitu loh. Kalau dulu tuh syarat sahnya dibilang artis ya lu masuk TV deh. Iya, betul-betul ada kerjaan, Ada program, ada film judulnya jelas gitu kan. Sekarang kan artis tuh agak tipis dengan selebgram, Iya, seleb tweet gitu-gitu Iya, ya. jadi- Asal followersnya banyak gitu. Ya udah heboh gitu. Udah heboh. Nah, makanya masuknya gampang tapi itu tadi bertahannya yang nggak semudah itu. Kalau dulu pernah ada syuting film tentang film Natal atau gitu-gitu pernah nggak? Enggak deh, karena orang kebanyakan taunya aku Islam. Kok bisa begitu? Aku sering banget ya Teh diundang Islam itu indah, yang gitu-gitu. Sering banget. Kenapa? Nggak tahu, karena katanya mukanya nggak Kristen. Kok aku bingung, makanya aku bingung. Kok bisa dilihat dari muka? Dilihat dari muka gitu ya. Iya, kan bisa. Padahal kan Mbak Yen sendiri nggak pernah ada menunjukkan maksudnya kegiatan atau Nggak adegan beribadah secara Muslim kan? Nggak pernah. Nggak pernah, tapi mereka mengira Nggak kayaknya Yen Islam deh gitu. Iya, maka pernah tuh aku di TV One ya. Di TV One tuh kan ada yang acara pagi tuh yang Talk show. talk show tapi ada ustadznya. Oke. Padahal aku udah bilang, loh, aku bukan Muslim ya. Iya enggak kok, kita talk show biasa gini-gini. Oke, datanglah set. Gitu sampai sih. Loh, Yayan tuh bukan Muslim. Loh, gimana sih? Tapi aku udah di situ. Akhirnya ya udah mereka ngomong, aku sebagai pendengar aja sama bertanya-tanya hal umum aja. Oh begitu. Oh begitu. Oh ya kalau gini gimana maksudnya? Gitu Iya, aja. Karena padahal udah diwanti-wanti. Cuma orang tuh taunya makanya taunya tuh aku bukan Kristen gitu. Iya sih, tapi aku awal-awal lihat juga kayaknya Mbak Yen kayaknya kecil kemungkinan untuk Kristen sih Iya. gitu. Kecil kemungkinan gitu. Apakah hanya karena aku kalau ngomong assalamualaikum lancar dan bagus, bismillah, ya Allah bagus terus lah. Kan gak ini Kayaknya gitu. lekoh banget ya. Lekoh banget gitu kan. Fasih gitu ya. Fasih. Berarti kalau ditanya kalau Mbak Yen berarti kan Kristen. Sudah sejak lama. Sejak lahir. Dari lahir aku mah. Tradisi Natal yang biasa dilakukan oleh Mbak Yen sendiri waktu masih kecil sampai sekarang punya keluarga sendiri? Pasang pohon Natal pastinya. Mhm. Kalau itu ya paling makan. Pasang pohon Natal. Mm-mm. Belinya Iya. kapan? Dekat-dekat mau Natal atau sengaja ditunggu 1 tahun lagi pas bulan Januari Februari ketika udah sale gila-gilaan? Enggak dong. Dia belinya biasanya November. Karena pohon biasanya November akhir tuh aku pasti
udah harus berdiri karena biar ngerasa panjang gitu Natalnya. Oke. Aku tipe yang Suasana Natalnya tuh Natal panjang, coming, Christmas is coming gitu. Iya panjang. Udah gitu kan kebetulan yang Natalan kan cuma aku sama anakku nih berdua gitu kan. Yang lain kan lebaran gitu kan. Jadi kita pengen ngerasanya tuh bener-bener memaksimalkan lama deh gitu. Lama deh gitu. Itu tiap tahun beliin pohon baru? Enggak kan? Enggak lah. Kalau aku dulu pas mama aku beli pohon Natal, nanti aja lah. Ini pakai yang seadanya dulu aja. Kenapa, Mah? Ya nanti kita beli bulan Februari, Maret. Biar apa? Biar diskonnya gede. Karena kalau beli November itu lagi mahal-mahalnya. Enggak, sekarang mah lagi diskon juga. Enggak diskonnya paling segimana? Bandingkan dengan Februari, Maret. Coba bandingkan. Yang harusnya 900.000 mungkin jadi tinggal 500-400.000. Gitu ya? Jadi di save buat nanti bulan 12 tahun depan. Kalau Mbak Yen sendiri ke anaknya ini tipe yang suka menceritakan tentang Sinterklas, tentang nanti taruh di kaos kaki, nanti ada hadiahnya gitu atau enggak? Waktu kecil begitu. Waktu dia kecil ya, tapi kan sekarang kan dia udah besar. Cuman yang aku kecil tuh dalam arti paling menceritakan apa sih keajaiban-keajaiban yang aku alami waktu Natal waktu aku kecil. Biasanya ceritain ke dia gitu. Contoh waktu itu tuh papa aku kan jarang pulang ya. Dulu kita tuh di Solo kecilnya. Aku kecil tuh dibawa mama ke Solo. Papa aku tuh karena dia sok ganteng gitu ya. Pada ganteng sih bapak saya. Jadi hobi kelayapan gitu. Jarang pulang. Bentar. Seorang Yeyen mirip dengan ibunya atau dengan ayah? Aku lebih ke papa kayaknya. Lebih ke papa lebih ya. Ke papa. Ya kan. Itu papaku tuh jarang pulang. Terus tiba-tiba tuh waktu itu pas malam Natal. Aku tuh cuma punya pohon Natal tuh kecil. Kecil gitu yang cuma di sebelah ranjang gitu. Terus aku tulis tuh di kertas. Tuhan Natal ini mau papa pulang gitu. Terus aku taruh tuh gitu. Udah tuh nggak kebayang kalau Sinterklas kan kado gitu. Udah nulisnya cuma pengen itu karena papaku udah lama nggak pulang. Udah. Taruh tiba-tiba pas bener-bener malam 24, malam 25 itu tuh di depan ada gitu. Neng, papaku kalau manggil aku Neng gitu. Ih suara papa gitu. Hal-hal yang kayak gitu gitu. Sama kayak dulu kan persembahan masih pakai duit ya. Anak kecil kan kalau nggak persembahan malu. Iya. Karena berbeda dari yang lain. Iya gitu kan, kalau nggak persembahan malu gitu. Itu aku dulu kan ditaruh di Alkitab. Terus tiba-tiba nggak ada. Begitu mau pas kebaktian, loh mana nggak ada. Aku nggak mungkin nih kalau ada kolektor lewat aku bengong aja nih gitu. Iya, aku harus take action gitu. Gitu kan malu. Itu yang bisa yang ya Tuhan persembahan Yeyen hilang. Padahal walaupun cuma 1.000 gitu kan zaman dulu. Ya Tuhan persembahan Yeyen hilang gimana nih Tuhan, yang gini-gini gitu. Terus aku cariin tiba-tiba ketemu. Yang gitu. Hal-hal kecil tapi buat aku luar biasa. Luar biasa dampaknya kala itu ya. Iya, happy jadi banget itu yang aku gitu. Ceritain Momen-momen gitu, Christmas itu hari Natal itu. Iya. Mbak Yeyen, selamat hari Natal. Selamat hari Natal. We wish you Merry Christmas. Para sahabatku, selamat hari Natal ya. Mbak Yeyen, terima kasih lo udah datang ke sini. Semoga damai Kristus menyertai Mbak Yeyen selalu. Amin. Sama-sama, mudah-mudahan musibahnya nggak parah-parah banget akhir tahun. Iya, ya beres kan? lah semua. Beres lah semuanya. Kita semua di Indonesia damai, Iya. begitu juga damai juga di dunia. Amin. Semoga kita semua bisa menjadi garam dan terang buat dunia. Amin. Aduh, luar biasa sekali. Luar biasa hari ini pendeta sekali ya. Para sobatku yang aku bahagiakan, yang merayakan Natal, selamat hari Natal, dan buat semuanya juga selamat menyongsong tahun baru. Semoga di tahun yang baru kalian semua lebih baik di segala bidang, di segala aspek. Oke, kalau begitu saya Boris Bokir beserta bintang tamu saya. Saya Yeyen Lydia. Ya, Mbak Yeyen Lydia, kami pamit dan undur diri, kami mau liburan. Selamat Natal, bye. Natal.